Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudariku, kaum muslimin dan muslimat, wal mukminin wal mukminat yang mengaku Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan. Secara tegas, terang dan jelas, Allah menegaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Tapi di dalam memahami ayat ini, maka terdapatlah dua pandangan. Pandangan orang-orang yang bertakwa dan pandangan orang-orang yang munafik. Menurut orang-orang yang bertakwa, memang mereka memahami, meyakini Allah itu selalu beserta manusia di mana saja manusia berada. Diakui atau tidak diakui oleh manusia, yang orang-orang yang bertakwa meyakini Allah beserta manusia di mana saja manusia berada. Sedangkan orang-orang munafik, mereka meyakini yang beserta Allah itu bukanlah zatnya Allah, tetapi sifat-sifat Allah, seperti hidupnya Allah, penglihatannya Allah, ilmunya Allah, kuasanya Allah, kehendaknya Allah, dan lain-lain sebagainya. Kalaulah demikian, menurut pandangan orang-orang munafik, berarti orang-orang munafik itu tidak paham akan keesaan daripada zat, sifat, asma dan af'alnya Allah. Kalaulah sekiranya sifat Allah ada pada manusia, sedangkan Allah itu gaib atau di atas langit dan di atas aras, itu namanya terpisahlah zat dengan sifatnya Allah. Sedangkan zat dengan sifat Allah itu esa, bagaikan esanya gula dengan manisnya, esanya garam dengan asinnya. Jadi zat dan sifat Allah tidak bisa dipisahkan. Di mana ada sifat Allah, disitulah nyatanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang munafik meyakini, mereka mengaku bertuhankan Allah, tapi mereka meyakini Allah ada di atas langit, Allah ada di atas aras. Kalaulah yang demikian, itu namanya bukanlah bertuhankan Allah, tapi mereka baru sekedar percaya akan adanya Allah. Kalau yang namanya bertuhankan Allah, syarat pertama adalah merasakan beserta Allah di mana saja berada. Dan yang kedua, orang-orang yang bertuhankan Allah itu merasakan di dalam jiwanya dan menyaksikan dengan pandangan batin atau pandangan mata hati, sifat-sifat Allah itu nyata adanya pada diri ruhani dan diri jasmaninya manusia. Yang dinamakan diri ruhani, itulah yang dikatakan diri sebenarnya diri.
diri sebenarnya diri itulah yang diamanahkan oleh Allah, sifat ma'ani, hayat, kudrat, iradat, sama basar, kalam. Jadi nyatanya sifat-sifat Allah pada diri rohani itulah yang membuat diri jasmani ini hidup, dan hidup itulah yang menguasai, maka terjadinya gerak dan diam pada diri jasmani ini. Tapi orang-orang yang munafik tidak merasakannya, bahkan mereka mengaku bertuhankan Allah, tapi Allah yang mereka pertuhankan itu mereka meyakini ada di atas langit, ada di atas aras. Jadi pengakuan orang-orang munafik itu tidak sesuai dengan fakta dan logika, dan tidak bisa diterima akal, dan sangat bertentangan dengan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan manusia. Mari kita sama-sama bermohon kepada Allah agar Allah mengilhamkan suatu pemahaman dan keyakinan ke dalam jiwa kita, agar kita dapat merasakan beserta Allah di mana saja kita berada, dan bisa merasakan nyatanya sifat-sifat Allah pada diri rohani dan diri jasmani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.